Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang kelima. Kita akan membaca ayat yang ke-8. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara, dalam Matius 5 yang merupakan bagian dari khotbah di bukit, pada ayat yang ke-8 ini sebenarnya secara umum mengajarkan bahwa orang yang hidupnya diarahkan kepada Allah, jadi hidup suci itu berarti hidup diarahkan kepada Allah, dengan hati yang dimurnikan oleh Allah adalah orang yang benar-benar diberkati. Karena mereka dapat mengalami dan mengenal Allah secara nyata. Tuhan Yesus menegaskan bahwa hubungan dengan Allah yang tidak ditentukan oleh ritual lahiriah. Jadi hubungan dengan Allah itu tidak ditentukan oleh hubungan ritual yang lahiriah itu, tetapi oleh kondisi hati kita, oleh hati kita, oleh batin kita. Jadi kekudusan yang sejati dimulai dari dalam dan nanti berdampak keluar. Jadi secara sederhana sebenarnya Matius 5 ayat 8 ini menyatakan bahwa Allah memberkati orang-orang yang hatinya dimurnikan dan tidak terbagi. Sebab kehadiran dan kehendak Allah baik sekarang maupun dalam kekekalan. Jadi kenapa tidak terbagi? Karena mereka hidup dalam kepekaan akan kehadiran dan kehendak Allah. Kenapa hatinya tidak terbagi? Sekali lagi, karena mereka hidup dalam kepekaan akan kehadiran dan kehendak Allah, baik sekarang maupun dalam kekekalan. Sudah, tema kita pagi ini, renungan kita adalah hati bersih, buah bertumbuh. Jadi hati yang bersih, maka orang-orang itu atau kita akan berbuah. Jadi berbuah banyak lah begitu ya. Nah, ucapan bahagia, ya, Yesus dalam ucapan bahagia ini tidak sedang memberi syarat sebetulnya. Jangan salah ya. Dalam ucapan bahagia ini Tuhan Yesus sedang tidak memberikan syarat keselamatan. Tetapi Tuhan Yesus menyingkapkan kualitas hidup orang yang telah disentuh kerajaan Allah. Jadi berbicara khotbah di bukit itu berbicara tentang kualitas hidup orang yang telah disentuh kerajaan Allah. Istilah suci hati atau kataroe te kardia ini menunjukkan pada hati yang dimurnikan. Tadi saya sudah katakan di pendahuluannya, hati yang dimurnikan bukan hanya dari dosa yang kelihatan, tetapi juga dari motif yang terbelah. Ya kan? Kadang kita mempunyai motivasi ini, motivasi itu. Bercabang motivasinya. Di depan orang dapat, di depan Allah dapat. Nah, dimurnikan berarti apa? Hati kita tidak bercabang. Hati kita utuh di hadapan Allah. Memang saya mau memuliakan Allah, titik. Bukan saya memuliakan Allah, tapi juga ingin dapat apresiasi dari orang. Saya memuliakan Allah juga dapat ingin reward, ingin dapat reward dari orang. Bukan. Satu saja. Hati yang utuh. Nah, saudara, kalau kita belajar tentang kehidupan yang kudus, kita sebagai orang metodis diajarkan untuk kita mengalami kekudusan secara menyeluruh.
Kekudusan secara menyeluruh ini bukan berarti bebas dari kesalahan. Tetapi hati yang sepenuhnya diarahkan kepada Allah. Jadi sejalan dengan Matius 5 ayat 8 ini sebenarnya. Kekudusan yang menyeluruh dalam konsep gereja kita, ya, dalam konsep ajaran metodis sebenarnya, berbicara tentang apa? Hati yang sepenuhnya diarahkan kepada Allah. Maka ketika saya dan saudara, pusat hidup kita, ketika pusat kehidupan kita atau hati kita dibersihkan oleh karunia Allah, maka seluruh hidup ikut tertata ulang. Ya kan? Kemarin pagi, renungan pagi kan saya bilang bahwa semua hal yang di luar ini disebabkan dari dalam. Kalau pas lagi kesel di dalam, keluar masa kecilnya bisa marah kita. Sama. Kalau hati kita disucikan, dibersihkan, diluruskan, maka semua hidup kita, seluruh hidup kita itu akan tertata ulang. Kekudusan di sini adalah apa istilahnya? Transfigurasi hati kita. Hati yang mulia. Dimuliakan. Karena apa? Fokus kepada Allah saja. Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkata, orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Sudah, perkataan ini bukan janji masa depan sebenarnya. Bukan janji, apa istilah teologi itu, bukan janji eskatologis. Tetapi ini sebenarnya realitas hidup sehari-hari. Biasanya kalau kita bicara melihat Allah berarti nanti ya. Maka ada nyanyian, bila muka dengan muka kan ku pandang penebus. Betul kan? Nah, tapi sebenarnya orang yang suci hatinya, realitanya akan mengalami Tuhan setiap hari. Hati yang bersih memiliki kepekaan untuk mengenali kehadiran Allah. Di tengah pekerjaan rutin, relasi yang rumit, dan bahkan penderitaan, kita peka terhadap kehadiran Allah. Nah sebaliknya, hati yang keruh sering membuat Allah terasa jauh. Bukan karena ia tidak ada di sana, tetapi karena apa? Karena pandangan kita tertutup. Ya karena keruh. Sudah, buah roh, kasih, sukacita, ya, sudah ini memampukan kita, kasih, sukacita, kelemah lembutan, ketaatan, kesabaran dan sebagainya. Ini bukan lahir dari tekanan moral, bukan. Iya kan? Bukan lahir dari tekanan moral. Tetapi bagaimana? Lahir dari hati kita, ya. Lahir dari hati kita. Lahir dari hati kita yang betul-betul bersih. Ya. Jadi lahir dari hati kita yang betul-betul bersih. Jadi ketika kita berbicara hati yang sedang dan terus dimurnikan, itu melahirkan buah roh. Jadi hati yang sedang dan terus dimurnikan. Ada banyak orang ingin hidupnya berbuah. Wah, saya pengen berbuah, iya. Tapi enggan membiarkan Tuhan membersihkan luka lama. Ya enggak berbuah. Enggan Tuhan membersihkan ambisi pribadi, ya enggak berbuah. Enggan untuk menghilangkan kepahitan, ya enggak berbuah. Buah bertumbuh sebanding
dengan kedalaman pemurnian hati. Semakin hatimu dimurnikan, semakin engkau berbuah. Semakin hatimu dibersihkan, semakin engkau berbuah. Maka semakin bersih, buahnya makin banyak. Sehingga kenapa banyak orang tidak berbuah? Ya mungkin hatinya tidak murni. Ini bukan berbicara status. Apakah jemaat, bahkan orang yang punya logo atau status hamba Tuhan, siapa saja yang hatinya tidak murni, dia tidak berbuah. Semakin murni, lurus hatimu, bersih hatimu, engkau akan berbuah. Tuhan, izinkanlah dia. Tuhan membersihkan hatimu, membersihkan luka lamamu, membersihkan ambisi yang tersembunyi, membersihkan kepahitan yang dipelihara. Saudara, disiplin rohani. Kita setia melakukan disiplin rohani. Itu bukan tujuan. Kita melakukan disiplin rohani itu sebagai alat kasih karunia yang dipakai oleh Allah untuk membersihkan hati kita. Jadi saudara, puasa itu bukan tujuan. Rajin doa pagi bukan tujuan. Membaca Alkitab bukan tujuan. Apalagi ikut komunitas, kelas meeting atau kopsel bukan tujuan. Tetapi sarana-sarana itu kita lakukan untuk apa? Supaya Tuhan memakai semua sarana itu untuk membersihkan hati. Karena ketika hati kita dimurnikan, ketaatan bukan lagi beban. Pelayanan bukan lagi ajang pembuktian diri. Dan kesalehan bukan lagi topeng. Melainkan aliran hidup yang berbuah secara alami. Ya memang itu gaya hidupmu. Gak usah dibuat-buat lah kau rohani. Memang kamu begitu. Gak usah dibuat-buat kamu sok wibawa. Memang Anda berwibawa. Gak usah dibuat-buat kamu saleh. Memang Anda saleh. Ketika semua itu kita biarkan Tuhan membersihkan. Saudara, orang yang murni hatinya, dalam situasi apapun, ya kayak gitu dia. Bukan karena posisi. Bukan karena situasi. Hati yang murni. Hati yang memang berbicara kebenaran. Saudara, maka pertanyaan kita semestinya bukan seberapa banyak yang kita lakukan bagi Tuhan. Bukan. Pertanyaan kita bukan seberapa banyak yang aku lakukan bagi Tuhan. Pertanyaan kita harusnya seberapa jujur aku membiarkan Tuhan bekerja di dalam hatiku. Seberapa jujur. Jadi bukan lagi seberapa banyak aku melakukan itu Tuhan. Tapi seberapa jujur aku membiarkan Tuhan bekerja dalam hatiku. Kiranya Tuhan yang memurnikan hati kita, yang membersihkan hati kita. Jadikan hatiku tahir, ya Allah, dan perbaruilah batinku. Jadikan hatiku tahir, ya Allah, dan perbaruilah batinku. Jangan buang aku dari hadapanmu, jangan ambil rohmu dariku. Bangkitkan lagi bahagia keselamatanku, dan perbaruilah batinku.
dari hadapanmu. Jangan ambil rohmu dariku. Bangkitkan lagi bahagia keselamatanku, dan perbaruilah batinku, dan perbaruilah batinku, dan perbaruilah batinku. Allah yang kudus dan penuh kasih, kami mengakui bahwa sering kali kami ingin berbuah tanpa mau dibersihkan. Kami tidak mau Tuhan bersihkan. Kami tidak mau Tuhan sucikan. Kami selalu ingin dipakai, tetapi kami enggan dimurnikan. Hari ini kami menyerahkan hati kami kepadamu ya Tuhan, seluruhnya, tanpa syarat. Bersihkanlah pusat kehidupan kami, supaya hidup kami memancarkan buah yang memuliakan nama-Mu dan memberkati sesama. Kerjakanlah kekudusan-Mu ya Tuhan di dalam hati kami, bukan hanya untuk dilihat orang, tetapi untuk hidup di hadapan-Mu. Kerjakanlah kekudusan-Mu di dalam kami, agar setiap orang di sekeliling kami melihat dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.